Oke, kembali lagi dengan kapasitor TEDS. Di video kali ini saya akan mereview sebuah alat ukur tekanan angin pada ban, baik itu ban mobil, ban motor, ataupun ban sepeda ya. Alat pengukur tekanan ban adalah aksesoris tambahan yang berfungsi untuk mengontrol tekanan ban agar tetap ideal. Kegunaannya apalagi kalau bukan untuk menunjang keawetan dari suatu ban. Lalu untuk efisiensi bahan bakar juga tentunya. Selain itu juga bisa untuk meningkatkan performa dari suatu bannya. Seiring perkembangan zaman, semua alat sudah berbasis dengan digital. Nah, salah satunya adalah alat ukur tekanan ban ini, yang tampilannya sudah digital menggunakan display LCD yang berukuran 21 x 10 mm. Nah, bisa dilihat di sini, ini adalah tampilan dari LCD-nya yang tersedia dari 4 satuan, yaitu dengan range-nya 0 sampai 150 PSI. Lalu untuk satuan bar, dia punya range 0 sampai 10 bar dan 0 sampai 10 kilo F per cm kubik dan 0 sampai 1000 kPa. Nah, jadi tersedia dari 4 satuan. Cuma biasanya kalau untuk penggunaan tekanan suatu ban mobil, ban sepeda, atau ban motor yang digunakan saat ini tuh biasanya satuannya berupa PSI ya, yang digunakan, yang dijadikan patokannya. Nah, sumber yang digunakan dari alat ukur ini menggunakan baterai tipe LR44 yang sebanyak 3 buah. Nah, sayangnya baterainya ada di dalamnya. Nah, di sini tidak disediakan untuk tempat membuka baterai. Jadi kita harus membuka dua baut sebelah sini untuk membuka baterainya. Jadi kita siapkan obeng dulu untuk mengganti baterainya jika misalkan baterai yang alat ukur tekanan ini baterainya habis ya. Jadi tidak fleksibel untuk digunakan jika misalkan baterainya habis. Jadi panjangnya ini 13,5 cm dan lebarnya sepanjang 6 cm. Dan ini pun ada pegangan tangannya, jadi seperti ini. Jadi fleksibel untuk digunakan, sangat nyaman untuk dipegang. Kita tinggal penggunaannya, kita tinggal tekan tombol on off di sini. Nah, ini bisa dilihat LCD-nya di sini menyala, ada LED-nya, dan di katup alat ukurnya pun yang digunakan untuk menempel kan di katup bannya nanti atau pentil bannya nanti juga ada lampu LED-nya. Jadi memudahkan kita saat misalkan malam hari biasanya kondisi lingkungannya gelap dan kita tidak terlihat untuk melakukan pengukuran. Jadi kita bisa mencari katup bannya dengan cara mengarahkan katup ininya ke katup bannya ya. Jadi bisa terlihat katup bannya yang sebelah mana karena di sini ada LED-nya. Jadi bisa terlihat saat melakukan pengukuran. Bisa pas dan akurat nantinya saat melakukan pengukuran. Nah, ini bisa dilihat displaynya ini di satuan PSI. Nah, ini karena efek kameranya jadi untuk satuannya tidak terlihat. Cuma ini bisa diganti satuannya dengan cara kita tanggal tombol. Nah, ini bisa diganti untuk satuannya. Kita tinggal tekan saja tombolnya, satuan mana yang ingin kita pilih. Untuk satuan pertama biasanya ditampilkan satuan PSI. Nah, untuk yang di satuan kedua ini satuannya bar. Di satuan ketiga kPa. Yang satuan terakhir kilo per cm kubik. Nah, ini tidak kelihatan untuk tulisannya. Nah, ini kalau saya dekatkan bisa kelihatan. Jadi ada 4 satuan di sini. Nah, ini untuk PSI, bar, kPa, dan kilogram per cm kubik. Nah, biasanya kalau yang digunakan itu PSI ya. Kalau misalkan teman-teman pakai mengisi tekanan angin di pom, biasanya satuan yang ditampilkan di alat pompanya itu satuannya PSI. Nah, jadi seperti itu. Cara penggunaannya cukup gampang. Kita tinggal nyalakan dengan menekan tombol on off ini, lalu tinggal muncul, kita pilih satuannya yang ingin kita gunakan. Nah, di sini saya akan contohkan satuannya berupa PSI ya. Nah, lalu kita tinggal dekatkan katupnya ini ke arah katup ban. Lalu kita tinggal
tekankan katup pada alat ukur dengan katup bannya dan pastikan tidak ada angin keluar biar hasil yang didapatkan bisa maksimal alat ukurnya, dan tunggu hingga display LCD-nya sudah tidak berubah untuk nilainya. Jadi kalau misalkan nilainya udah tetap, kita bisa lepaskan, lalu kita tinggal cek berapa tekanan anginnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, fitur lain dari alat ini, dia bisa otomatis mati sendiri tanpa kita harus mematikannya. Nah, bisa dilihat tidak diapa-apakan selama 20-60 detik dia akan otomatis mati sendiri. Nah, untuk mematikan manual juga bisa ya. Kita tinggal tekan tombol on off ini selama 3 detik, dia akan mati sendiri. Ditekan terus selama 3 detik ya. Nah, dia mati sendiri. Nah, jadi ada beberapa fitur yang terdapat di alat ukur tekanan ban digital ini ya. Nah, sekarang kita akan coba kita ukur di ban mobil dan ban motor. Kita praktekkan langsung bagaimana cara pengukurannya di ban mobil ataupun ban motor ya. Oke, sekarang kita buka untuk penutup katupannya dulu. Lalu kita on-kan untuk alat ukurnya. Jika sudah on, kita langsung tekan di katupnya hingga muncul nilainya ya. Tekannya jangan sampai anginnya keluar, dan ini sudah terbaca 25 PSI untuk satuannya. Dan kita bisa rubah ke satuan-satuan yang lain jika menginginkan satuan yang lain ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk cara pengukuran di ban mobil. Nah, sekarang kita akan coba melakukan pengukuran di ban sepeda motor ya. Oke, sekarang kita nyalakan dulu untuk alat ukurnya, lalu kita tinggal tekan saja ke katup bannya. Kita tunggu hingga nilainya berubah dan terbaca sekarang tekanan bannya 32,8 PSI. Nah, jika kita rubah satuannya menjadi seperti ini ya. Nah, tadi sudah saya tunjukkan untuk bagaimana cara pengukuran di mobil dan motor. Nah, sekarang saya akan tunjukkan juga bagaimana untuk cara penggantian dari baterainya ya. Nah, sekarang kita buka bautnya di sini dan di sini menggunakan obeng plus kecil ya. Karena bautnya cukup kecil, kita tinggal kendorkan saja untuk bautnya, kita lepaskan hingga bautnya lepas. Oh, ternyata dia menggunakan skrup di sini, bukan baut skrup dia. Untuk bagian atas juga kita lepaskan. Nah, lalu kemudian kita tinggal buka saja. Nah, dia langsung terbuka. Kita buka dengan pelan-pelan ya yang bagian atas ini karena ada penguncinya. Jangan sampai patah. Nah, ini ada penguncinya di sini. Nah, ini adalah baterainya, baterai tipe LR44 yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang di sini ada 3 buah baterai. Nah, jadi kalau misalkan mati kondisinya, kita bisa tinggal ganti saja baterainya sebanyak 3 buah. Kita beli baterai tipe LR44 atau baterai kancing. Cuma berbeda dengan baterai jam, jadi kita harus beli dan pesan dulu jika misalkan kita kehabisan baterai ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, cara menutupnya tinggal kita tutup saja, kita pasang lagi jika misalkan sudah diganti baterainya. Nah, pastikan semuanya bagian rapat sudah. Jika sudah, kita tinggal masukkan skrupnya lagi. Kita kencangi untuk skrupnya.
jika sudah rapat, kita cek. Nah, bisa nyala ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk alat tekanan ban digital ini sangat saya rekomendasikan karena bentuknya yang kecil, mudah untuk dibawa dan ditempatkan di mana saja pun, bisa ditaruh di jok motor, dalam mobil pun juga bisa. Jadi memudahkan kita untuk bawa kemana saja jika misalkan kita bepergian jauh, agar kita nyaman dengan saat kita berkendara. Kita bisa gunakan alat ukur tekanan ban ini untuk mengecek apakah tekanan bannya sesuai dengan standar bannya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Tech. Bye-bye.